dipersembahkan oleh Anda kembali di debat publik, pendalaman materi dan penajaman visi misi calon wali kota dan wakil wali kota Semarang 2020. Pemirsa, di segmen ini mekanismenya masih sama, yakni panelis akan bertanya 1 menit kepada paslon, paslon menjawab waktunya juga sama 1 menit 30 detik, kemudian panelis menanggapi waktunya 1 menit, ditanggapi kembali oleh paslon waktunya 1 menit 30 detik. Kami mulai untuk sesi ini. Kami persilahkan kepada panelis yang pertama, Dr. Andes Tafsir untuk bertanya, waktunya 1 menit. Terima kasih, saudara paslon yang saya hormati. Tadi salah satu yang banyak dibahas soal kesejahteraan, kebutuhan dasar. Salah satu komponen masyarakat yang penting adalah tenaga keagamaan. Tenaga keagamaan. Kalau di masjid ada guru ngaji. Dan saya kira di semua tempat ibadah ada tenaga itu. Dan mereka berperan besar dalam membangun karakter bangsa. Persoalannya mereka sering terlalu ikhlas gitu, sehingga tidak pernah mikir imbalan materi untuk mereka. Maka pertanyaan, apa yang kira-kira bisa dilakukan oleh paslon untuk mensejahterakan mereka? Terima kasih. Masih ada 10 detik. Ya, saya cukup. Cukup, silakan dijawab, waktunya 1 menit 30 detik. Ya, kami selama ini sudah, Mas Tafsir, ada hibah honor untuk guru Modin, Madin maupun TPG yang jumlahnya insya Allah tahun depan juga akan terus kita tingkatkan. Tahun depan rencananya per guru itu 750.000. Ini bagian daripada kepedulian kami bahwa apapun mereka ini adalah garda terdepan juga untuk mendidik adik-adik kita, anak-anak kita, terutama dari sebuah akhlak. Karena dengan akhlak yang baik, kemudian ditambah dengan rasa cinta bangga terhadap NKRI dan juga Kota Semarang, tidak hanya mereka nanti punya kemampuan secara intelektual, tapi mereka juga punya sikap diri, attitude yang nantinya akan mencerminkan bagian daripada negara dan bangsa kita ini. Ya, dan tentu juga tadi disampaikan Pak Hendy bahwa ada Modin, Madin, kemudian juga guru sekolah minggu dan TPG, sehingga diharapkan beliau-beliau ini bisa semakin memberikan motivasi kepada anak-anak, karena memang salah satu akhlak ini yang dibutuhkan pada saat kondisi sekarang ini, sehingga nanti akan ada tambahan-tambahan yang saat sekarang memang belum sesuai dengan apa yang diharapkan. Tetapi ini bagian dari bagaimana pasangan Hendy Ita memperhatikan, dan insya Allah tahun 2021 seperti yang disampaikan Pak Hendy akan bisa naik. Waktunya habis, silakan panelis untuk menanggapi, waktunya 1 menit. Ya, terima kasih. Tadi sudah disebut antara guru ngaji dan sekolah minggu ya. Bagaimana dengan kelompok agama yang lain yang saya kira juga ada mereka. Bagaimana mereka tersentuh selama ini. Ya, masih ada 46 detik. Sudah, saya kira aja. Cukup, silakan ditanggapi kembali, waktunya 1 menit 30 detik. Pak Tafsir, saya rasa sekali lagi ini adalah sebuah komitmen. Kami berkomitmen, mereka-mereka ini sekali lagi adalah garda terdepan. Jadi di dalam perkembangannya sesuai dengan penganggaran kami, APBD kita, kalau setiap tahun ada peningkatan-peningkatan, maka secara jumlah, baik secara nilai juga pasti akan kita tingkatkan. Kelompok-kelompok yang mungkin sampai hari ini belum tersentuh, saya rasa mereka boleh berkomunikasi dengan kita. Persoalan utamanya, saya sering mengatakan, Hendy Ita ini nggak punya ilmu kebatinan. Jadi kalau kelompok-kelompok itu hanya batin saja, kayak itu aku korak, ya kita pasti nggak paham. Maka pola komunikasi yang terbuka ini terus kita buka ruang-ruang. Ada lapor Hendy, ada kemudian call center 112, bisa langsung ke kantor kami, bisa juga kemudian ke rumah kami, dan semuanya juga kita lakukan dengan sonjo, anjang sana ke kegiatan-kegiatan masyarakat, tidak lain dan tidak bukan sebenarnya adalah untuk menyerap aspirasi, untuk mengetahui keinginan masyarakat di titik-titik mana yang pemerintah sampai hari ini masih kurang. Insya Allah kami berkomitmen berdua pada periode akan datang kalau semuanya berjalan lancar, kita akan menjadikan periode ini sebagai periode yang benar-benar serius, benar-benar
tanpa proses adaptasi yang lama, tapi langsung turun ke masyarakat, mengentaskan persoalan-persoalan masyarakat, dan bersama-sama membuat Semarang semakin hebat. Ya. Baik, Apa yang kelak akan diambil paslon dalam memberikan peningkatan akses pendidikan secara adil pada masyarakat difabel? masih ada 45 detik. Cukup 1 menit 30 detik untuk menjawab. Silahkan paslon. Ya, tadi mungkin sudah kita sampaikan bahwa akan ada peningkatan-peningkatan untuk sekolah-sekolah inklusi dan juga yang di luar sekolah inklusi. Jadi ada beberapa anak-anak kita disabilitas ini yang memang tidak bisa diterima di sekolah inklusi, yaitu tadi dengan cara bagaimana membuat nanti homeschooling, kemudian juga adanya komunitas-komunitas, karena biasanya ibu-ibu yang mohon maaf mempunyai anak-anak yang berkebutuhan khusus ini biasanya justru tidak mau sendiri. Kami sudah mempunyai ada beberapa komunitas-komunitas yang mereka itu inginnya bersama-sama, sehingga pada saat contoh ada komunitas Semar Cakep, ini mereka anak-anaknya yang pada saat diterapi, anak-anaknya dalam proses-proses untuk penyembuhan atau peningkatan untuk kesehatannya mereka, ibu-ibunya juga ada di situ. Nah, kita tidak bisa hanya anaknya saja, tapi ibunya juga diberikan keterampilan-keterampilan. Kemudian untuk yang bagaimana untuk anak-anak yang bisa masuk ke sekolah inklusi, ini juga ada salah satu tantangan bagaimana harus ada pendampingan. Contoh anak autis, ini kan tidak bisa kalau sendirian, pasti ada pendampingan. Pada masa yang akan datang, kami sudah akan merencanakan pendampingan-pendampingan itu akan mendapatkan juga support agar mereka mau mendampingi anak-anak yang Waktunya berkebutuhan habis. khusus. 1 menit untuk panelis menanggapi jawaban dari paslon. Baik, kalau saya tidak salah mendengar, itu tadi ada pendidikan inklusi hanya di tingkat SD, SMP, SMA. Bagaimana dengan perguruan tinggi? Itu satu. Kemudian yang kedua, bahwa fasilitas-fasilitas umum belum semuanya ramah difabel dalam hal infrastruktur. Bagaimana upaya-upaya dari paslon untuk menyikapi semua ini? Baik, masih ada 25 detik. Cukup 1 menit 30 detik untuk kembali menanggapi. Terima kasih, Prof. Retno. Yang pertama, kami harus sampaikan di wilayah perguruan tinggi, saya rasa cukup banyak. Ada beberapa contoh kawan-kawan difabel yang bisa bersekolah di perguruan tinggi. Artinya tidak ada penolakan, mereka bisa diterima juga. Yang kedua, terkait dengan infrastruktur yang mendukung kawan-kawan difabel, kami sudah mulai mencoba sejak 2014 bahkan. Lewat sebuah peraturan, peraturan intinya pembangunan gedung-gedung pasca 2014 ini sudah harus ramah terhadap kelompok-kelompok difabel. Mulai dari toiletnya, mulai dari akses pintu masuknya. Bahkan kami hari ini di kantor balai kota kita sudah lakukan hal itu semuanya. Di tingkat unit-unit pun sudah seperti itu. Maka dalam konteks pembangunan ke depan saya yakin sekali secara bertahap, secara berjenjang, hal-hal yang selama ini menjadi persoalan buat teman-teman difabel akan kita tuntaskan secara bersama-sama supaya mereka mendapatkan fasilitas yang sama dengan warga yang lainnya. Ya, dan juga selain itu juga fasilitas-fasilitas umum. Contoh pada saat pembangunan-pembangunan di tempat-tempat sekarang, contoh pedestrian, kemudian juga seperti kawasan kota lama, ini selalu para kontraktor atau membangun ini juga dilakukan penyesuaian untuk orang-orang yang berkebutuhan Baik, waktunya khusus. habis. Terima kasih Profesor Retno. Saya menuju ke panelis yang ketiga, Profesor Yos. Waktunya 1 menit untuk bertanya kepada paslon. Ya, terima kasih. Dampak dari pandemi COVID-19 ini kan banyak kelompok masyarakat yang mengalami penurunan kesejahteraan. Saya ingin tahu tentang bagaimana strategi paslon ini mengintegrasikan fungsi lembaga kementerian dengan pemerintah daerah serta alokasi anggaran untuk memulihkan kesejahteraan masyarakat nanti pasca pandemi COVID-19. Silakan. Masih ada 35 detik, cukup. Waktu 1 menit 30 detik untuk menjawab.
Prof. Yos, terima kasih. Dari awal Maret sampai dengan sekarang, kami dari pemerintah Kota Semarang tidak pernah memberlakukan yang namanya PSBB ataupun lockdown. Kenapa? Karena waktu itu kita sudah berdiskusi dengan stakeholder, persoalan COVID ini pasti adalah jangka panjang. Belum tahu tuntasnya sampai kapan. Jadi kalau harus fokus pada medis saja, dalam kurun waktu yang lama, pasti dampaknya yang lain juga akan terasa berat, terutama sisi ekonomi. Maka kita berlakukan yang namanya PKM, pembatasan kegiatan masyarakat. Ini hasil dari sebuah diskusi panjang antara pemerintah, Forkompinda, dan stakeholder yang lain, terutama kawan-kawan yang ada di wilayah ekonomi. Dibatasi, pabrik misalnya kapasitasnya 50%, PKL mereka harus tutup awalnya jam 8, atau restoran-restoran mereka kemudian harus bisa menjaga social distancing. Berantem, Prof. Karena jam 8 mereka harus tutup. Kita kemudian setelah melihat perkembangan kita naikkan lagi jam 9. Masih berantem juga, Prof. Kita naikkan lagi sampai pukul 10 dan berantem lagi terakhir di pukul 11. Nah, setelah ini semuanya kemudian kita kelola dengan komunikasi yang cukup baik. Teman-teman wedding organizer di pernikahan yang mereka kemudian kesulitan, perlahan-lahan juga sudah mulai kita beri fasilitas. Artinya sampai hari ini semuanya berjalan dengan baik. Baik, waktunya habis, 1 menit untuk menanggapi jawaban dari paslon. Ya, terima kasih. Mengkombinasikan itu bukan sesuatu yang mudah. Artinya antara ekonomi dan kemudian dengan sisi kesehatan. Nah, apakah dengan pola seperti itu, kemudian kepastian tentang penurunan dari dampak dari pandemi COVID dari sisi kesehatan akan bisa lebih dipertanggungjawabkan karena harus dua-duanya. Terima kasih. Masih ada 36 detik, cukup? Terima Silakan kasih. dijawab. Menurut kami, pada saat kemudian semua wilayah, minimal di daerah Semarang Raya, melakukan konsep PSBB, saya yakin persoalan medis ini akan semakin turun kita lakukan PSBB. Secara total NKRI lakukan seperti itu, pasti juga demikian. Sampai hari ini ternyata polanya adalah pola parsial. Jadi kalau analogi kami, Semarang kita terapkan PSBB, tapi masih ada pesawat yang masuk, masih ada kapal yang masuk, masih ada kereta yang masuk, mereka membawa orang-orang dari luar yang di zona merah, maka persoalan kesehatan ini tidak bisa dijamin turun 100% dengan kita terapkan PSBB. Maka ini adalah sebuah jalan tengah, Prof. Jalan tengah kita turunkan tim tidak hanya di kota Semarang, tapi di tingkat kecamatan, di tingkat kelurahan. Ada Pak Polisi, Pak Tentara, ada teman-teman lurah, camat, dan juga di tingkat kota. Apa sih tugasnya? Sederhana. 1, sosialisasikan 3M. Memakai masker, menjaga jarak, mencuci tangan. Yang kedua, pada bulan-bulan terakhir adalah sebuah punishment, sanksi. Karena kita sudah sosialisasi cukup lama, akhirnya tim yang beberapa bulan terakhir ini, mereka kemudian memberikan sanksi kepada masyarakat yang tidak menerapkan seperti itu. Kenapa ini harus dilakukan? Ini sebagai bentuk bahwa mereka masyarakat harus juga mendukung yang namanya penanganan COVID-19. Waktunya habis, terima kasih Profesor Yos. Dan selanjutnya, panelis keempat Dr. Muhdi, silahkan bertanya, waktunya 1 menit. Terima kasih. Terima kasih. Untuk mencapai Indonesia maju, saya kira Kota Semarang juga demikian, dan memutus kemiskinan, pendidikan adalah cara yang paling efektif. Sementara pemerintah menetapkan untuk itu maka pendidikan harus menghasilkan generasi unggul. Generasi unggul adalah kompeten dan berkarakter. Problemnya adalah untuk mencapai itu kuncinya ada pada guru. Di sisi lain, guru ada permasalahan, di Kota Semarang ada 1.804 masih non-ASN, guru swasta masih banyak. Di satu sisi kesejahteraannya masih belum sebagaimana yang kita harapkan. 2, kompetensinya juga harus ditingkatkan. Apa yang akan dilakukan oleh paslon untuk mengatasi hal tersebut? Baik, silakan dijawab oleh paslon, waktunya 1 menit 30 detik. Baik Pak Muhdi, yang pertama kita terapkan mungkin dari lingkup negeri dulu. Kita ini sudah dari 2013-2014 menyampaikan pada kepala dinas, tidak boleh ada sekolah negeri yang punya infrastruktur yang jelek.
Jangan lagi ada cerita atap sekolah roboh, pagar roboh, atau bangkunya reot, tidak punya komputer dan lain-lain. Ini komitmen pertama. Komitmen yang kedua, para guru, tenaga pengajarnya juga harus selalu mempunyai update terhadap ilmu-ilmu yang ada. Karena siswa-siswi sekarang mereka tinggal browsing di Google, mereka mendapatkan informasi yang luar biasa. Kalau tidak diikuti dengan gurunya, pasti guru ini suatu ketika akan bisa ketinggalan dari muridnya. Yang ketiga, kalau semuanya ini harus dilakukan, maka secara internal kesejahteraan ini juga harus mencukupi. Insya Allah Prof Mudi, kami hari ini yang di tingkat negeri, baik yang guru, PNS maupun non-ASN, mereka sudah jauh lebih baik dari daerah-daerah lain. Nah sekarang kami melihat menyasarnya di sekolah swasta. Bagaimana kemudian kita masih melihat guru swasta di sekolah swasta yang tidak favorit, mereka kadang masih dapat 300.000, 400.000. Nah mulai tahun ini kita sudah menerapkan sekolah swasta gratis di 40 sekolah. Tahun depan 80 sekolah, insya Allah selalu berkembang. Baik, waktunya habis, silahkan ditanggapi, waktunya 1 menit. Terima kasih, saya kira cukup menarik apa yang sudah dilakukan, walaupun barangkali ke depan akhirnya dikejar oleh waktu. Angka yang seperti yang disampaikan, upah minimum untuk seorang guru mungkin tidak akan mampu menjadikan dia guru yang mampu mendidik anak-anak menjadi anak-anak yang kompeten dan berkarakter. Menurut hemat saya ini perlu ditingkatkan, apalagi di sekolah swasta, dan berapa kira-kira Bapak akan meningkatkan itu, termasuk standar sekolah swasta tadi kan baru gratis ya. Lalu gurunya ini yang sekolah swasta juga tidak kalah kecil, itu apa yang akan Bapak lakukan? Barangkali membuat standar-standar atau mungkin justru mensubsidi dari pemerintah. Terima kasih. Masih ada 10 detik. Baik, Prof. Cukup, Budi, silakan dijawab. kami masih ingat diskusi kita sama Kepala Dinas Pendidikan Kota Semarang, bahwa jumlah guru swasta ini dari tingkat TK, SD, SMP diperkirakan 15.000. Penambahan atau hibah dari pemerintah Kota Semarang, misalnya saja 1 juta itu per bulan sudah 15 miliar, dikali 12. Maka konsep-konsep seperti itu sedang kita pikirkan secara detail, kira-kira apa yang bisa kita bantu tapi tidak menjadi sebuah kendala baik dari sisi penganggaran maupun dari sisi aturan. Nah, kami memulai dengan sekolah gratis. Sekolah gratis ini tidak hanya berhenti pada tahun ini 40 sekolah. Kami di tahun depan sudah merencanakan 80 sekolah. Nanti kemampuan kami semakin meningkat di tahun berikutnya bisa sampai 100, 200 sekolah dan seterusnya. Nah, dengan menggratiskan sekolah swasta, saya rasa ini kan juga menjadi pendamping BOS yang bisa masuk ke sekolah swasta. Yang tidak hanya untuk operasional sekolah, tapi juga bisa meningkatkan kesejahteraan para guru swasta. Ini logika kami, tapi saya yakin sekali Prof. Mudi ini punya kemampuan yang luar biasa di dunia pendidikan, suatu ketika pasti akan saya sowan untuk berdiskusi, mencari cara yang tepat. Hanya jangan biarkan saya kemudian menjanjikan di sini, takutnya nanti menjadi hal-hal yang tidak bisa kita tepati di kemudian hari. Yeah. Masih ada 8 detik, cukup? Cukup, terima kasih Dr. Muhdi. Selanjutnya panelis kelima, Profesor Ridwan, silakan bertanya, waktunya 1 menit. Baik, terima kasih. Dalam salah satu kesempatan, pimpinan daerah Kota Semarang beberapa bulan yang lalu menyampaikan ada 27.000 warga Kota Semarang belum memiliki KTP elektronik. Padahal pada saat ini masa pandemi, di mana orang-orang mungkin juga punya satu keterbatasan, satu keengganan untuk bisa mengikuti prosedur yang diterapkan untuk membuat KTP elektronik. Nah, bagaimana strategi Bapak Ibu Paslon untuk bisa menyelesaikan permasalahan tersebut? Dan tentu saja dengan cara-cara yang tidak seperti biasanya, karena kondisi-kondisi saat ini tentu saja membuat satu batasan-batasan tertentu bagi orang-orang untuk keluar dari rumah, untuk berada dalam ruang-ruang publik. Nah, ini bagaimana pencapaian targetnya untuk bisa semuanya terangkul? Terima kasih. Baik, silakan dijawab. Pelayanan EKTP menjadi salah satu aduan yang cukup sering masuk ke lapor Hendi, Prof. Jadi
Kami menyadari sekali karena ini kewenangan mutlaknya bukan ada di pemerintah kota atau pemerintah kabupaten. Kami masih ada hal yang tergantung dari pemerintah pusat, terutama Kementerian Dalam Negeri. Apa itu? Belangko KTP. Suatu ketika kita pernah kekurangan belangko KTP, meskipun berangsur-angsur itu sudah dipenuhi oleh Kementerian Dalam Negeri. Suatu ketika juga pada saat masa pandemi, teman-teman ini kemudian menerapkan yang namanya social distancing dengan ketat, sehingga tidak ada pelayanan di kantor Dukcapil. Mereka kemudian menerapkan sebuah formula pelayan publik dengan cara online. Apa yang terjadi? Ternyata yang nggak siap cukup banyak. Masyarakat kemudian merasa rumit, justru merasa rumit dengan pelayanan online. Padahal dari sisi sebuah kemajuan teknologi informasi, pelayanan online ini jauh lebih simpel. Tapi inilah dinamika kehidupan. Masih ada cukup banyak masyarakat Semarang yang belum begitu paham tentang pelayanan online. Nah, kami kemudian kurang lebih sebulan yang lalu baru mulai membuka lagi pelayanan secara offline, meskipun dengan social distancing yang ketat. Nah, mudah-mudahan ditambah pelayanan di tiap akhir pekan ya, akhir pekan kita akan bisa menyelesaikan 27.000 EKTP yang belum habis, dicetak. 1 menit untuk menanggapi jawaban paslon, silakan panelis. Dalam situasi chaos ya, ini karena ada perubahan antara dulu terbiasa bebas dan kemudian jadi tidak bebas, memang kemudian orang tetap akan menginginkan cara-cara lama. Gitu. Nah, tapi padahal seperti yang tadi disampaikan oleh Bapak Paslon, ini satu hal yang lebih mudah mestinya, tapi ternyata peminatnya tidak terlalu banyak, bahkan dianggap rumit. Nah, ini apakah akan mundur ke belakang atau maju dengan memperjuangkan hal-hal kebaikan yang ada di cara-cara baru gitu. Terima kasih. Masih ada 26 detik, cukup. Silakan dijawab 1 menit 30 Ya, detik. tentunya dikombinasikan Bapak panelis. Jadi apabila anak-anak muda, jadi bisa dipilah-pilah kalau anak-anak muda, kemudian mungkin kaum-kaum yang masih belum lansia, ini kan tetap bisa dilakukan secara online. Tetapi bagi yang sudah lansia atau pralansia, ini akan dilakukan tetap secara offline, tetapi sesuai dengan social distancing. Tadi saya sampaikan oleh Pak Hendy bahwa ada pada saat akhir-akhir pekan ini diadakan di kelurahan-kelurahan untuk langsung rekam EKTP itu. Sehingga ada beberapa bagian yang memang harus mau tidak mau, suka tidak suka ini memang tetap seperti itu. Tapi ini akan semakin berkurang dengan cara bagaimana nanti mereka juga diajarin untuk bisa tetap secara online. Termasuk hari ini kita lagi kerjasama dengan salah satu perguruan tinggi negeri, Prof. Intinya adalah bagaimana membuat pelayanan publik ini tanpa bersentuhan langsung. Dan mereka menemukan namanya robot, apa Mbak? Robot layanan. Dan ini sedang dikembangkan, di akhir tahun ini robot itu akan jadi dan pasti akan lebih memudahkan orang di saat pandemi COVID ini untuk bisa tetap berinteraksi tanpa harus bersentuhan. Saya rasa penjelasan saya begitu, Prof. Baik, terima kasih kepada paslon dan juga seluruh tim panelis yang tadi kita sudah simak. Pemirsa, sudah ada penajaman visi misi dari tim panelis kepada paslon. Usai jeda masih ada yang menarik, yakni nanti akan kami putarkan pertanyaan dari warga Semarang yang akan menggunakan hak pilihnya pada 9 Desember 2020. Usai jeda sesaat lagi. Dipersembahkan oleh